Hai everyone, kembali lagi dengan Media Belajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas soal dan juga pembahasan wawasan kebangsaan mengenai pilar negara untuk tes SKD, seleksi kompetensi dasar, CPNS maupun untuk sekolah kedinasan. Di soal yang pertama, teori terjadinya negara terdiri dari dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan faktual atau dikenal dengan primer dan pendekatan teoritis atau sekunder. Nah, pertanyaannya, berikut ini yang bukan merupakan pendekatan faktual adalah A. Okupasi atau pendudukan seperti yang terjadi di Liberia. B. Fusi atau pemisahan diri seperti yang terjadi pada Belgia dari Belanda, memisahkan diri dari Belanda ya. Dan Bosnia, Kroasia, dan Serbia dari Yugoslavia. Atau C. Inovasi, beberapa negara melebur menjadi negara baru, contohnya seperti Jerman Barat dan Jerman Timur yang bergabung menjadi Jerman. Yang D, cesi atau penyerahan suatu daerah kepada daerah lain seperti Schleswig diserahkan pada Austria pada Prusia. Apakah E, proklamasi pernyataan kemerdekaan proklamir ya seperti yang terjadi di Indonesia itu sendiri, atau F, konsensus. Konsensus itu merupakan kesepakatan seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW sewaktu mendirikan negara Madinah. Oke. Yang ditanya adalah kamu harus teliti ya baca soal. Di sini ada kata yang bukan merupakan pendekatan faktual, itu yang mana? Jawabannya adalah konsensus. Kenapa konsensus? Kita bahas di sini. Asal mula terjadinya negara itu yang pertama pendekatan faktual atau primer. Pendekatan faktual itu sendiri melihat terjadinya suatu negara berdasarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi atau sudah menjadi pengalaman sejarah. Dalam teori ini, negara berdiri tidak sendiri, yaitu memiliki hubungan dengan negara lain. Yang kedua, pendekatan teoritis sekunder. Pendekatan teoritis itu pendekatan dengan melihat bagaimana asal mula terbentuknya negara melalui metode filosofi. Mencari bukti-bukti sejarah tentang hal tersebut tanpa mencari bukti-bukti sejarah tentang hal tersebut, melainkan dengan dugaan-dugaan berdasarkan pemikiran logis. Nah, dalam teori ini negara berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan negara lain. Oke, sesuai ya. Yang tadi konsensus itu sendiri adalah pendekatan, tidak kesepakatan, tidak ada hubungannya dengan negara lain. Sedangkan pendekatan faktual itu ada hubungannya dengan negara lain, cirinya itu. Kita ke soal nomor 2 untuk TWK, CPNS maupun sekolah kedinasan. Soalnya adalah di bawah ini yang merupakan bagian dari pendekatan teoritis dari teori terjadinya negara, kecuali A. Ketuhanan, B. Perjanjian masyarakat, C. Kekuasaan, D. Hukum alam, atau E. Solidaritas kebangsaan. Kamu jawab dulu, kira-kira jawabannya apa? Dah, stimbat jawabannya karena kita akan bahas pendekatan teoritis itu sendiri atau pendekatan sekunder. Tadi ada primer, sekunder. Asal mula terbentuknya negara melalui metode filosofi tanpa mencari bukti sejarah tentang hal tersebut. Karena sulit dan bahkan itu nggak mungkin, melainkan dengan dugaan-dugaan berdasarkan pemikiran logis. Pendekatan teoritis itu sendiri terdiri dari teori kenyataan, teori ketuhanan, teori perjanjian masyarakat, teori kekuasaan, teori hukum alam, teori hukum murni, dan teori modern. Kita cek di sini satu-satu. Teori ketuhanan ada ya yang B, sama perjanjian masyarakat, sama kekuasaan ada juga yang D, hukum alam ada juga yang E.
Karena dia mintanya kecuali, jadi jawabannya adalah yang E, solidaritas kebangsaan. Oke. Kalau solidaritas kebangsaan kan ada hubungan dengan negara lain kayak gitu. Sedangkan syarat dari pendekatan teoritis ini adalah yang bisa dilihat tidak ada hubungan dengan negara lain gitu. Oke. Kita ke soal nomor 3, SKD CPNS maupun sekolah kedinasan untuk tes wawasan kebangsaan. Soalnya di sini adalah yang termasuk konvensi adalah A. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, B. Pidato kenegaraan Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus, C. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, atau D. Perpu. Perpu itu singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, atau E. Keputusan hakim terdahulu atau dikenal dengan jurisprudensi. Kalian jawab dulu. Oke, udah disimpan jawabannya apa? Kita bahas di sini. Kita harus tahu konvensi itu terlebih dahulu apa. Konvensi dalam norma itu adalah peraturan tak tertulis yang lama-kelamaan menjadi suatu kelumrahan dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati secara pasif oleh masyarakat. Biasanya konvensi diturunkan dari generasi ke generasi berupa tradisi. Di Indonesia contohnya adalah istilah pamali dalam kebudayaan suku Sunda kayak gitu. Kita lihat di sini syarat konvensi adalah tidak tertulis. Ya. Kita bahas satu-satu. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini berarti sebelum amandemen ya. Undang-Undang Dasar 1945 penjelasannya itu ditulis atau enggak ditulis. Oke. Pidato kenegaraan. Kalau pidato tuh kan lisan ya diucapkan, tapi kalau presiden berpidato itu mungkin ada tulisannya. Kita simpan yang B. Kalau yang C, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 jelas ini tertulis. Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ini jelas banget, ini aturan tertulis kayak gitu. Keputusan hakim terdahulu. Kalau keputusan hakim terdahulu pernah diputuskan dulunya oleh seorang hakim, apakah ini jurisprudensi tertulis atau enggak? Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Kalau keputusan hakim terdahulu jurisprudensi itu juga tertulis. Putusan hakim terdahulu itu adalah tertulis. Nah, kalau pidato kenegaraan Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus biasanya di sidang MPR ya, sidang MPR kayak gitu. Aturan tertulisnya adalah MPR bersidang 1 kali selama 1 periode minimal. 1 periodenya itu 5 tahun. Jadi pidatonya ini itu bukan aturan tertulis. Presiden harus pidato setiap tanggal 16 Agustus. Ini merupakan kebiasaan yang terjadi di Indonesia. Kita ke soal selanjutnya, nomor 4. Bentuk pemerintahan ideal yang dipimpin oleh sejumlah orang cendekia dan sesuai dengan pikiran keadilan dinamakan A. Monarki, B. Oligarki, C. Demokrasi, D. Aristokrasi, atau E. Tirani. Bentuk pemerintahan ideal ya. Yang pertama A. Monarki. Kita pasti tahu, kamu pasti tahu monarki itu apa. Monarki adalah sistem pemerintah kerajaan, yaitu sistem tertua di dunia. Pemerintahannya itu diambil berdasarkan keturunan kayak gitu ya. Pemerintahan berarti yang ada di pusat. Di Indonesia, meskipun bukan di pusat, Indonesia mengenal adanya monarki, yaitu adanya Jogja. Di Jogja gubernurnya dipilih berdasarkan keturunan, berarti sistem pemerintahannya adalah monarki kayak gitu. Sistem pemerintahan Jogja. Tapi kalau Indonesia sendiri itu bukan monarki. Yang kedua, oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit dari elit kecil
dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Jadi negara itu pemerintahnya dipegang oleh sekelompok elit, sekelompok orang kayak gitu. Itu oligarki. Kita ke yang ke C, demokrasi. Demokrasi itu nggak asing ya. Demokrasi itu sering banget kita dengar kayak gitu. Indonesia termasuk demokrasi atau enggak? Nah, kita lihat pengertian demokrasi di sini. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Ciri negara yang demokrasi itu biasanya keputusan diambil lewat suara yang diambil adalah suara terbanyak. Di Indonesia sendiri suara terbanyak itu dihitung 50% plus 1. Oke. Yang D, aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang mendapat keistimewaan atau kelas yang berkuasa. Aristokrasi dari Aristoteles. Yang ke E, tirani ialah aristokrat yang bertindak sebagai penguasa tinggal di polis pada zaman Yunani kuno. Tiran sering bertindak mematahkan kelompok aristokrat dan membentuk persahabatan masyarakat yang lebih baik. Tirani berkomitmen membangun pipa air, dinding kota, kuil, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi, pemerintah ideal yang dipimpin oleh sejumlah orang cendekia. Cendekia adalah orang-orang pintar dalam arti sebenarnya, kayak gitu, bukan orang pintar dalam arti kutip. Itu yang mana? Jawabannya adalah yang D, aristokrasi. Bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang mendapatkan keistimewaan atau kelas yang berkuasa. Ini adalah seperti zaman dahulu kayak gitu. Ini adalah pemikiran dari Aristoteles. Oke. Jadi bisa disimpulkan di sini, monarki adalah kerajaan lewat keturunan, oligarki adalah kelompok elit kecil dalam masyarakat. Elit ini bisa dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer kayak gitu, atau partai tertentu. Demokrasi di mana semua warga negaranya punya hak setara dalam pengambilan keputusan, biasanya diambil dengan suara terbanyak. Aristokrasi orang-orang pintar dalam arti sebenarnya, keistimewaannya adalah pintar. Tirani yaitu aristokrat yang bertindak sebagai penguasa tinggal di polis pada zaman Yunani kuno. Jadi jawabannya aristokrasi, pemikiran dari Aristoteles. Sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.